Jadi Betul, gitu. betul, Jadi benar. untuk ibu-ibu, untuk hari ini kita membahas tentang tumor payudara. Jadi kalau ininya umumnya sih benjolan di payudara. Nanti kita bahas termasuk di benjolan payudara ini yang mana yang jinak, mana yang ganas secara umum. Kemudian gimana cara kita mendeteksi tumor di payudara. Kemudian termasuk nanti kemarin juga ada yang nanya mastitis itu gimana. Iya, betul. Fokus hanya Jangankan untuk, untuk mikir untuk dokumentasi, biasanya kan panik tuh kalau melahirkan, jadi sibuk ngurus ya, ini ngurus itu, jadi begitu udah selesai, aduh kenapa nggak ada dokumentasinya ya. Jadi betul. saya dulu gara-gara ini juga dok, jadi kan waktu lahiran anak juga kayak gitu, awalnya kan dokumentasiin, kemudian buat Mm-mm. album gitu, terus pas lihat gitu enak juga ada dokumentasi kayak gini, terus tak tawarin pastinya mau nggak didokumentasi. Dulu sih masih iseng-iseng aja, Iya. ternyata peminatnya rame, akhirnya ya sudah sekalian aja. Tapi bener dok, karena momen itu kan berharga sekali. Priceless lah, Iya, ibaratnya nanti sampai anak cucu itu akan, oh ini loh nanti bisa prosesnya ngeliat. kelahirannya ayah atau ibu, akan terus dikenang. Jadi ini kita sapa dulu ibu-ibunya ya. Ibu Iya, sama yang sudah silakan. bergabung di Instagram kita. Untuk hari ini kita kebetulan collab lagi dengan Dokter Wira. Kemarin habis kita collab yang pertama kemarin banyak yang request dok. Dok minta Ya, bahas tentang ini dong apa tumor payudara kan karena betul. ternyata banyak ibu-ibu yang sudah punya keluhan benjolan itu sejak dari gadis, cuman kebanyakan takut. Jadi kita lihat kemarin kan tak tak brosurnya kita kita share, kemudian banyak itu yang nanya-nanya ada yang sudah tahunan benjolan di payudara tapi karena Betul. takut nggak berani periksa, akibatnya nanti takutnya malah jadi late ya, jadi Ya, kelewat. betul. Jadi nih, jadi Betul, gitu. betul, Jadi benar. untuk ibu-ibu, untuk hari ini kita membahas tentang tumor payudara. Jadi kalau ininya umumnya sih benjolan di payudara. Nanti kita bahas termasuk di benjolan payudara ini yang mana yang jinak, mana yang ganas secara umum. Kemudian gimana cara kita mendeteksi tumor di payudara. Kemudian termasuk nanti kemarin juga ada yang nanya mastitis itu gimana. Mm-mm. Oke, tapi nanti itu didiskusi aja. Untuk yang pertanyaan Siap. untuk pertanyaannya, untuk kali ini karena kita bahas tumor payudara, jadi yang kita jawab adalah yang berhubungan dengan tema. Kalau untuk yang nggak berhubungan dengan tema, mungkin di nextnya kita buat lagi Mm-mm. event-event lagi. Oke, sebagai pemula kita kita kasih kesempatan untuk Dr. Wira untuk memberikan sharing 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 ilmu ya tentang tumor Ya, betul. payudara. Silakan Dr. Wira. Ya. Terima kasih, Dokter Rizal. Jadi, tumor payudara atau keluhan mengenai payudara itu eh, menjadi salah satu momok ya, atau dalam Ya. seperti hantu yang menakutkan buat ibu-ibu atau para wanita umumnya. Terus masih begitu banyak informasi yang beredar luas. Sebenarnya di era informasi yang terbuka seperti sekarang ini sangat gampang mencari informasi yang benar. Namun kadangkala eh, informasinya terlalu terbuka, tidak ada saringan. Sehingga di satu sisi kadang sulit dipahami atau informasinya kurang valid, kurang ilmiah. Dan jangan lupa juga ada satu sisi lagi banyak mitos-mitos yang kurang benar yang beredar di masyarakat, yang kadang-kadang malah menghambat ibu-ibu atau para wanita untuk segera berobat karena dilatar belakangi mitos tersebut. Jadi pada dasarnya tidak terlalu khawatir, tidak perlu terlalu khawatir dengan tumor payudara karena tidak semua benjolan di payudara itu berbahaya, dan seandainya pun itu mengandung potensi bahaya, prinsip yang harus kita pegang adalah semakin cepat kita mengetahuinya dan semakin cepat kita berobat, maka harapan bisa sembuh dengan sempurna itu semakin baik. Begitu, Dokter. Itu mungkin prinsip-prinsip yang awal yang harus kita pahami ya. Jadi tidak perlu khawatir berlebihan, ketakutan malah membuat disembunyikan, akhirnya itu akan menjadi masalah yang
membesar di kemudian hari. Begitu, dokter. Kalau yang paling sering, kalau yang ketemu kasusnya apa dok? Yang kalau tumor payudara ini kan kita biasanya kan kalau dulu waktu saya masih DM dulu kan kita bagi kalau misalnya masih hamil muda jenisnya yang paling banyak nih model ini nih. Kalau yang udah umur segini, jadi ada nggak sih pembedanya dok kalau dari sisi usia? Ya, betul. Jadi keluhan mengenai payudara rata-rata muncul mulai dari eh, puber, awal prepuber, kemudian mulai dia eh, wanita dewasa, hamil muda, kemudian menyusui, dan wanita pada umumnya. Jadi pada usia muda kita biasanya kelompokkan pada yang tidak hamil pada usia muda itu kita ada standar yang bilang di bawah 35 tahun. Itu biasanya ada keluhan benjolan yang memang mungkin muncul dari remaja bisa atau belum disadari juga bisa. Biasanya tumor-tumor yang muncul pada waktu muda itu jinak yang dikenal dengan nama fibroadenoma mama. Nah, itu adalah kalau kita lihat dari asal katanya adalah fibro itu adalah jaringan ikat, kemudian adenoma itu kelenjar. Jadi ada pengerasan dari kelenjar-kelenjar payudara. Ini kalau masih muda, persentasenya itu jinak, tidak ada keganasan. Tapi tetap harus kita waspadai karena tren-tren sekarang itu berubah. Kalau dulu Iya. usia muda itu hampir wah ini pasti jinak. Kalau sekarang ada perubahan ya mulai pola pola makan, gaya hidup, segala macam itu mempengaruhi pola-pola tumor payudara. Jadi sedikit informasi bahwa banyak yang beredar apa sih penyebab tumor payudara gitu ya dok ya. Ya itu yang paling sering kali ya. Pertama faktor keturunan dok. Kalau di antara keluarga kita misalkan orang tua atau saudara, bude atau siapa yang ada riwayat dengan tumor payudara, kita harus lebih waspada karena ada kecenderungan akan lebih besar kemungkinannya. Kemudian obesitas. Obesitas atau kegemukan itu juga harus waspada karena erat kaitannya dengan estrogen, dok. Ternyata selain keturunan, dia erat kaitannya dengan estrogen. Berarti kalau misalnya kita ngomongin estrogen, jadi banyak misalnya kan premenarkinya lebih awal. Kalau orang dulu rata-rata mens itu di atas 12 tahun ya dok ya. 12-13 tahun. Ya 12-13 tahun ya. Kalau sekarang itu banyak yang di bawah 12 9 tahun. tahun, Iya 8 tahun 9 tahun. Nah sudah mulai. ini sebenarnya mungkin kalau dari dokter juga ada ilmu yang membahas, kita kadang dikaitkan dengan pola diet sekarang kan Iya. kayak lemak dok ya. Kalau lemak dia menjadi bahan-bahan dari kolesterol yang di tubuh itu menjadi cadangan estrogen yang tinggi dok, seperti itu. Jadi paparan estrogen yang lama tinggi itu juga mempengaruhi kemungkinan terdapat tumor payudara. Kalau kita lihat presentase dari masa muda biasanya sebelum hamil dia yang sering itu FAM atau tumor jinak payudara itu, kemudian waktu hamil dan melahirkan menyusui seringkali adalah galaktokel ya dok ya, penyumbatan Penyumbatan kelenjar. kelenjar air susu ibu yang kemudian kalau misalnya itu terjadi infeksi dia berkembang menjadi mastitis. Kalau berlanjut infeksinya menjadi abses itu kalau yang sering yang di luar tumor payudara. Tapi memang tidak menutup kemungkinan juga ditemukan adanya tumor payudara di luar infeksi tadi pada ibu hamil. Jadi intinya adalah selama kita menemukan benjolan, sebaiknya segera kita periksa agar kita tidak terlambat. Dok, kalau misalnya ada nggak sih cara kita mendeteksi tumor di payudara nih kan kalau misalnya kalau di Obgyn sendiri kan kadang-kadang kalau kanker serviks kita kan deteksi dini dengan pap smear. Kalau untuk benjolan Ya, payudara ini ada nggak cara pendeteksinya? ada. Cara paling simpel adalah kita sendiri yang punya payudara. Anatomi payudara, payudara kita itu yang paling mengenali adalah diri kita sendiri. Maka ada istilah sadari, periksa payudara sendiri.
Sendiri. Nah, kapan pemeriksaan payudara yang paling baik, paling tepat adalah 1 minggu setelah menstruasi. Kenapa? Karena di saat itu hormon estrogennya lagi menurun, jaringan payudaranya relatif lunak dia. Kalau lagi mens itu biasanya perempuan mengeluhkan payudara saya kenceng, nyeri, ya karena memang ada pemadatan payudara akibat pengaruh hormon. Setelah 1 minggu atau setelah menstruasi, dia akan relatif melunak. Nah, saat itulah kita paling ideal untuk memeriksa benjolan. Jadi waktu mandi atau sempatkanlah 1 kali dalam 1 bulan punya me time ya dok ya istilahnya sekarang perempuan itu ibu-ibu bisa di kamar mandi, bisa di kamar sendiri yang ada cerminnya. Mulai dari pemeriksaan simpel. Setiap bulan kita lihat bentuk payudara. Oh, bentuk payudara saya seperti ini dari awal. Ada perubahan nggak ya? Kira-kira ada penonjolan, ada yang tertarik, putingnya lebih tertarik, ada luka, ada penebalan, ada hal yang berubah itu yang paling kenal tentu yang punya ya. Iya. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan. Pemeriksaannya memakai ini sisi tengah jari ya, samping ini 2, 3, 4. Jadi jangan pakai ujung. Kalau pakai ujung sering salah, sering lupa. Mulai dari yang simple. Jadi diurut di payudara gini dengan diurut sampai semua sisi. Kemudian sampai ke ketiak ya dok ya, ketiak diperiksa. Nah, kalau Anda dari awal sudah rutin setiap bulan, pasti akan memahami nanti, oh saya masih aman ini, tidak ada keluhan. Terus kemudian putingnya juga diperiksa, apakah ada keluar cairan atau tidak. Tentu yang tidak menyusui ya dok ya. Iya. Kalau yang menyusui pasti keluar cairan. Pasti keluar, itu bukan hal yang ya betul. Jadi itu dok, pemeriksaan paling simpel sebenarnya adalah dari pasien sendiri, ya dari ibu-ibu sendiri, dari para wanita sendiri, karena hampir semua benjolan itu datang dari diketahui oleh yang punya atau orangnya sendiri. Begitu. Dengan kebanyakan kita gini, begitu ada keraba benjolan, kemudian paling nanti hilang, karena ada ketakutan sebenarnya untuk iya, betul. untuk mencoba periksa gitu. Dan tadi kebanyakan kita kan begitu dibilang tumor payudara, mindsetnya udah langsung kanker, langsung diangkat payudaranya. Karena saya baca kan di komen-komen gitu, jadi begitu dibilang ada benjolan, langsung dia nggak berani meriksa ke dokter, akhirnya dia beralih ke herbal. Jadi ke berobat herbal udah 10 tahun, tapi dia masih merasa benjolannya masih ada dan makin besar. Iya, Jadi betul. tadi karena mungkin ada ini ya, kayak apa ya? Ya tadi image yang tentang tumor payudara itu langsung udah bayangannya tuh kanker payudara gitu. Padahal iya, betul. tumor payudara itu bisa aja jinak, bisa ganas, infeksi, ya bisa infeksi. Jadi iya. banyak gitu ya, banyak penyebabnya itu banyak. Jadi idealnya sih harus diperiksakan dulu kalau ada benjolan gitu. Walaupun kecil juga sebenarnya diperiksakan dulu gitu. Iya, betul. Jadi begini, saat kita pertama kali menemukan ada benjolan, tidak perlu panik, tidak perlu takut, berusahalah mencari informasi yang terbaik. Dengan siapa? Mulai dengan orang yang paling dekat dengan kita. Ini untuk memperkuat psikososial kita, psikologi dan emosional kita. Bisa dengan, kalau misalnya masih muda, dia akan bercerita ke ibunya. Atau kalau Anda sudah menikah, masih belum bisa bicara dengan suami, biasanya bisa bicara dengan sahabat perempuan atau saudara perempuan. Atau ke suami juga bisa. Dalam artian, saya ada begini, sebaiknya bagaimana ya. Nah, di sini ini ada bentuk dukungan moral, tapi jangan sampai mendapat informasi yang salah, gitu ya. Yang kedua, tidak perlu panik. Anda kalau masih belum yakin, benjolan itu bisa kecil, bisa teraba besar. Tapi biasanya rata-rata yang sudah teraba itu di atas ukuran 1 cm. 1 cm aja sudah bisa keraba. Nah, semakin cepat Anda datang atau memeriksakan diri, itu akan semakin baik kalau ada kemungkinan-kemungkinan yang untuk memastikan tumornya ini, apakah ini infeksi atau apa. Nah, atau kalau misalnya Anda kita lagi mandi tiba-tiba meraba, coba lihat lagi. Jangan-jangan saat itu lagi menstruasi atau apa. Coba ditunggu nanti
seminggu kemudian dipastikan lagi apakah masih ada. Kalau ada, ya sebaiknya segera. Tapi kalau misalnya dilihat itu waktu awal memang nyeri, ada kemerahan, tanda-tanda infeksi disertai demam, segera kita berobat ya, karena bisa juga itu suatu infeksi begitu. Kalau Ada ya ada silakan nggak dok, gimana? misalnya kita membedakan, oh ini benjolannya lebih ke arah jinak, ini benjolannya ke arah ganas. Ada nggak sih ciri-ciri khusus yang mungkin bisa dilihat oleh pasien? Ini gambarannya ini kemungkinan kayak ganas, walaupun kita untuk mengatakan ganas atau tidak tetap harus dengan pemeriksaan gitu. Ada nggak Ya, yang bisa dilihat sama pasien di rumah? ya. Gini, biasanya kalau yang jinak itu dia kalau kita raba itu empuk, kenyal. Kadang memang waktu menstruasi dia akan ada keluhan nyeri. Nah, jinak, empuk, terus bisa digoyang-goyang. Biasanya tidak disertai dengan adanya luka. Nah, hal-hal yang kadang kita mulai waspada ke arah ganas itu kalau pasien usia sudah di atas 35 tahun. Kemudian waktu perabaannya itu keras. Perkembangannya cepat. Jadi misalnya sekarang diperiksa ukurannya sebesar kelereng. Sebulan ke depan atau 2 bulan ke depan sudah 2 kali mungkin sebesar telur ayam gitu ya. Berarti Oh, dia ya. cepat perkembangannya. Kadang disertai luka. Luka. Kok tiba-tiba ada luka di permukaan payudara saya. Nah, itu salah satu hal-hal yang harus kita waspadai itu menjadi ganas. Tapi uh, tidak ada alasan untuk menunda karena tidak perlu takut, tidak perlu ini. Justru saya seringkali berpesan kepada pasien-pasien yang saya yang sudah sembuh, sudah bagus, sudah melewati semua fase. Saya bilang, Anda selesai berobat di saya, kemudian sudah melaksanakan proses-proses pengobatan lanjutan dan sekarang merasa sudah sehat, saya mohon seperti ibaratnya menjadi kader lah buat saya, dok. Kalau ada nanti minimal keluarga satu atau ibu-ibu PKK satu RT atau dari lingkungan sekampung, monggo diarahkan kita arah yang benar, menghindari yang kita bilang tadi. Apakah nanti, maaf ya dok ya, ini maaf, apakah nanti ada herbal, ada ke alternatif yang tidak jelas ilmiahnya, karena kalau kita sebagai dokter kita harus ngomong ilmiah ya dok ya. Iya. Nah, semua harus berbasis bukti dan keilmuan. Kalau misalnya saya diminta untuk mengkomentari masalah herbal atau alternatif, saya tidak akan berkomentar karena nanti akan salah paham. Saya tidak sempat mempelajari itu dan karena saya tidak sempat mempelajari itu, saya tidak berhak untuk menjustifikasi itu benar atau salah. Tapi Iya. kalau dari sisi kita ngomong kedokteran, maka sebaiknya kita adalah mengarahkan pasien ke Kedokteran yang kedokteran. Karena ilmiah. kita, ya ibaratnya kita mencoba menggali, mempelajari sekian puluh tahun sekolah itu nanti kalah dengan orang yang ibarat kata maaf nih dengan promo-promo berlebihan, karena yang kasihan itu penderitanya. Penderitanya rugi waktu, rugi biaya, dan waktu yang sudah berlalu itu nggak bisa kita bayar untuk diulang. Kesempatan kita dari pertama itu semakin menipis peluangnya untuk bisa baik. Ya, jadi mungkin sharing juga sih di Mm-mm. kita ini juga kadang-kadang ada yang misalnya kayak kista ovarium atau kanker Mm. cervix yang masih Mm-mm. gejala-gejala awal ketika kita mendiagnosa, kemudian Bu ini pengobatannya seperti ini, cuman biasanya pasien kan mundur dulu, cari Mm-mm. alternatif dulu, dan alternatif itu juga nggak murah. Mereka Betul, kadang-kadang benar. menghabiskan uang yang lebih mahal kalau misalnya katakanlah dia harus dioperasi. Iya, Ketika dia betul. berobat herbal ini lebih mahal habisnya. Kemudian udah Iya. 6 bulan balik, kemudian ketika kita periksa sudah kondisi stadiumnya udah kemana-mana. Akhirnya ya sudah Nah, kita juga telat nggak tidak bisa bisa. diapa-apain Iya. gitu. Akhirnya cuma berharap Dan sama kemoterapi kan gitu jadinya. iya, jadi Mm-mm. kasihan akibatnya. Yang kasihan ya pasien sendiri. Yang Betul. tadinya seharusnya kita masih bisa bisa menangani, masih bisa katakanlah walaupun kita nggak bisa menjanjikan kesembuhan, tapi Mm, setidaknya prognosa ke pasien itu lebih baik betul. dibandingkan ketika dia datang udah stadiumnya Mm-mm. udah nambah-nambah gitu.
Jadi gini dok, Kemudian ada ah, ini apa? Ada kekeliruan dalam hal mencari. Ada kan seringkali apa? Penderita itu berharap ada second opinion. mm, Ya, mm, cuman mencari second opinion itu tidak pada tempatnya. Jadi begini, enggak. yang namanya second opinion itu adalah hak semua penderita. Kalau berobat ke dokter, maka dia berhak untuk mencari second opinion dari orang kalangan medis juga, dokter juga, sehingga ilmunya nyambung, nanti ada penjelasannya tetap berbasis ilmu. Tapi second opinion di sini disalahpahamkan, dicari ke alternatif yang lain ya. Ini kita mulai agak kewalahan. Iya. Begitu. Jadi Iya. mungkin dan ini bukan hanya untuk bagian bedah ya. Jadi Hmm. mungkin ibu-ibu yang mengikuti live ini bisa di-share ke teman-teman juga yang jika misalnya seandainya periksa ke satu orang dokter kemudian diberi diagnosa dan kalian tidak yakin dengan diagnosa itu ataupun masih belum bisa Hmm. menerima, kan kebanyakan kalau kita dapat diagnosa denial dulu, kita Hmm. nggak Betul. ya, bukanlah paling salah itu. Jadi Iya. ketika kita ragu, kita seorang pasien itu berhak memang untuk mendapatkan second opinion, bisa, tapi harus ke dokter. Jadi dokter yang selevel gitu. Jadi misalnya kalau dokter Iya. kandungan, coba ke dokter kandungan lain periksa apa kira-kira jawaban dokter Iya. kandungan. Jadi bukan lari ke yang levelnya beda, karena nanti pasti Betul. akan beda. Takutnya makin terlambat. Kadang-kadang Iya. kita di sini ini dok. Jadi sering saya di Instagram pernah di Hmm. Facebook. Jadi periksa ke dokter, kemudian diperiksa, udah selesai, kemudian second opinionnya inbox. Jadi dia ngirim inbox ke kita, dok, saya didiagnosa ini. Menurut dokter bagaimana? Ya bingung kita second opinion kalau Iya. dok menjawab dari inbox kan. Iya. Jadi kalau Betul. second opinion itu harus ke dokter, diperiksakan oleh dokter, Iya. kemudian didiagnosa. Bukan misalnya periksa di dokter A, kemudian nanya tindakannya ke dokter B. Nggak akan bisa. Hmm. Itu bukan second Iya. opinion namanya. Iya. Jadi mungkin Benar. tambahan dari saya gitu. Jadi second opinion itu Iya. adalah dokter selevel. Kalau perlu di atas level nggak apa-apa. Iya. Betul. Betul. Dan Misalnya kalau dokter yang bedah ke dimintai itu, konsultan. iya, dimintai Hmm. itu juga harus melakukan hal sama, pemeriksaan Ya. yang sama. Hmm. Dengan dasar-dasar pemeriksaan itulah nanti dengan pemeriksaan penunjang juga yang sama akan dicari. Jadi nggak bisa hanya berdasarkan konsultasi sebentar, oh jangan seperti nanti, malah akan banyak salah pahamnya menurut Iya, saya. Dan itu akan memberikan apa ya, ujung-ujungnya yang rugi lagi adalah pasiennya para juga. pasien juga. Kasihan menurut saya, kasihan seperti itu. Jadi makanya Bu, kalau misalnya ada yang konsul via online, bukan kita nggak mau jawab, karena yang namanya dokter tuh kalau untuk mendiagnosa itu nggak kita nggak bisa pakai ilmu supranatural. Jadi Iya kita betul. harus lihat dulu konsul apa keluhannya apa, pemeriksaannya Mm-mm, gimana, mm-mm. baru nanti kita bisa mendiagnosa. Jadi nggak bisa kalau dok saya benjolan kira-kira ganas nggak bisa kita Mm-mm, harus betul. periksa dulu gitu. Kemudian dok, ini sambil kita jawab pertanyaan dok ya. Iya silahkan. Ini dari Bu Yeli Saira, Hmm. dok, katanya kalau menyusui bisa mengurangi resiko kanker payudara. Benar nggak dok? Wah 100 benar. 100 sudah. Benar, karena pada saat menyusui itu kita memfungsikan kelenjar-kelenjar payudara berfungsi baik, kemungkinan untuk ada bendungan-bendungan atau sisa-sisa air susu itu minimal. Kedua, waktu menyusui itu memberikan eh, istirahat sejenak untuk paparan estrogen, dok. Karena di sana kan prolaktin ya, dok ya. Ya, Jadi ya. itu akan mengurangi paparan dari hormon estrogen. Nah, di sini akan mengurangi faktor uh, kemungkinan tumor payudara itu tumbuh. Dan tidak ada yang bisa menggantikan air susu ibu. Anak saya sampai sekarang dalam artian sebisa mungkin kita akan memberi ASI. ASI, ASI. Kembar ya dok ya? Kalau nggak salah kembar kan dok? Yang pertama kembar, ini yang Eh, ketiga, yang paling kecil baru umur 9 bulan. Baru umur 9 9 bulan. bulan. Masih ASI. Enak ASI, dok, murah. Hemat biaya. Hemat, hemat jauh, dok. Wah. Ya buat tambahan kalau Kalau ibunya kerja lah boleh iya. namanya susu formula. Jadi Bu kalau menyusui itu memang ya. Jadi
Makanya dikatakan resiko kanker payudara menurun pada ibu yang punya banyak anak ya. Iya, Jadi kan betul. kalau tapi kebalikannya kanker serviks meningkat pada Iya, orang yang banyak anak. banyak anak karena paparan trauma itu ke, Paparan oh iya, ke kanker apa, ke leher serviknya Dok ya, sering iya, trauma. jadi serba salah. Makanya yang sedang-sedang aja nggak banyak-banyak Ya, banget. secukupnya. Dari Bu AS 2508, Dok, payudara saya kadang terasa kebakar nyeri. Gitu kenapa Mm-mm. ya, Dok? Nah, susah Nah, kan kayak kalau gini misalnya. susah ya. Tapi ya gitu, kita hanya bisa memberikan gambaran umum ya. Hmm, Kalau itu nyerinya hanya memang terkait karena waktu menstruasi, besar karena pemadatan jaringan payudara itu ya Dok ya, terasa kencang, dia memang ibaratnya kayak membengkak sehingga ada desakan, memang kadang nyeri. Tapi kalau ada nyeri yang berlanjut tidak terpengaruh karena waktu menstruasi, maka kita harus mulai waspada. Seringkali namanya fibrokistik disease ya Dok ya, awal mula dari mastitis, jadi ada di antara kelenjar-kelenjar air susu itu ada bendungan-bendungan kecil yang dimana dia mau keluar tersumbat, ini menimbulkan rangsang nyeri, kayak jerawat nggak bisa keluar lah ibaratnya Dok. Jadi ada bendungan air susu di sana. Nah, kalau dia tidak ada infeksi, tidak membesar, dia hanya akan menjadi namanya fibrokistik disease atau mastitis yang tidak berefek macam-macam. Kadang cukup hanya dengan minum vitamin E, kalau nyeri sekali diminum anti nyeri cukup. Tapi kalau misalnya nanti dia ada bendungan, tidak membaik atau semakin membesar, maka perlu kita pertimbangkan untuk langkah-langkah selanjutnya tentunya ya. Jangan sampai nanti dibiarkan terus menjadi infeksi. Nah, disinilah begitu ada keluhan, menurut saya payudara itu adalah, kalau rambut kan mahkota ya Dok ya. Kalau payudara itu ya itulah Anda seorang ibu punya payudara. Kita punya payudara kalau laki-laki ini cuma buat hiasan doang kan Dok. Kalau yang berpunya benar-benar berfungsi kan dari ibu ya Dok ya. Jadi benar-benar di sanalah kewanitaannya perempuan gitu. ini dari Bu Rahmanis. Saya tidak ada keturunan, Dok, tapi bulan lalu habis operasi tumor payudara. Mm-mm. Jadi pertanyaannya ya mungkin ini penyebab tumor payudara bukan hanya Ya, faktor keturunan, Dok ya, ya jadi betul banyak faktor ya. lain. Salah satunya saja itu keturunan. Banyak hal-hal yang lain ya, termasuk tadi pola menstruasi dari awal, obesitas, pola makanan, dan masih banyak misteri kok. Tidak bisa disimpulkan. Masih banyak hal yang belum bisa terungkap karena unik ya gitu ya. Jadi kalau kita di ilmu kedokteran itu kalau semua tumor-tumor itu kalau ditanya penyebab pasti jawabannya belum diketahui. Mm-mm. Diduga karena ini. Mm-mm. Karena semua itu masih dalam penelitian, Bu. Jadi nggak ada. Karena logikanya gini, kalau kita tahu penyebabnya apa, otomatis nggak akan ada lagi penyakit tumor itu. Karena kita bisa menghindari Mm-mm. penyebabnya tadi. Tapi karena kita penyebab pasti kita nggak tahu, ya Mm-mm. tadi makanya kita tidak ada betul-betul yang usaha kita untuk betul-betul menghilangkan penyakit Mm-mm. tersebut. Makanya tapi Karena mungkin banyak juga gitu Dok. Yang satu, loh saya menstruasi dari umur 12 tahun atau 9 tahun, tapi saya nggak apa-apa. Tidak iya. tidak ada makhluk yang sama gitu. Jadi semua itu tidak bisa disimpulkan jadi satu. Hanya kalau dari onkologi yang dianggap itu adalah bukan penyebabnya apa, tapi faktor risikonya ibu ini apa ya? Faktor risiko dibilang. Iya, iya. Oke, dari Bu Yunianita, Dok, kalau farm sudah diambil, apakah kemungkinan bisa tumbuh lagi? Nah, ini FAM itu kan pengerasan jaringan payudara ya Dok ya. Nah, kalaupun sudah diambil, masih ada jaringan payudara yang lain. Nah, Jadi jadi selama ini masih ada menjawab, payudara masih mungkin ya ya. masih kemungkinan nanti, karena pada waktu umur masih muda ada pengaruh estrogen, memang ada kemungkinan untuk dia kelenjarnya itu dominan. Nanti setelah menopause, estrogennya stop, pengaruh ke payudara hilang, maka akan dominan jaringan ikat. Nah, saat itulah kemungkinan untuk terjadinya FAM menurun gitu. Sehingga FAM itu seringkali didapatkan pada wanita usia muda. Udah. Ya. Gitu. Dok, kalau tidak ada benjolan tapi puting masuk ke dalam, itu bermasalah nggak? Pertanyaan dari Bu Novita Queen.
puting Selam masuk ke dalam. puting ya, tidak selamanya bermasalah ya, karena ada beberapa itu baru keluar saat menyusui ya dok ya, sering Ya, kali seperti itu. Selama tidak ada benjolan atau keluhan, tapi eh, putingnya ke dalam tidak ada masalah. Hanya saja nanti waktu menyusui, sekarang kan sudah berkembang ilmunya banyak dok ya, ada yang masa perawatan payudara udah nggak kayak dulu dicuekin aja dimasukin dalam BH selesai. Kalau sekarang kan ada perawatan macam-macam lah ya. Nah itu nanti ada masasnya atau apa dirangsang biar keluar. Tidak ada masalah sebenarnya putingnya. Hanya saja kalau memang selama ini dari awal putingnya di luar, tapi suatu jadi saat masuk ke dalam, lagi masuk, itu nah bahaya. ini yang harus kita waspadai. Ya. Oke, dari Bu Yosi Tambun, dok, apakah normal kalau bentuk puting payudara kiri dan kanan berbeda ukuran? Normal saja, tidak ada Normal masalah. ya? Iya. Tidak ada masalah. Karena itu tergantung juga, misalnya kan tangan kanan tangan kiri aja nggak akan sama. Iya, betul, betul, Ya, betul. pasti yang kita gerak mana yang paling banyak. Kalau kita gerak Hmm. dominan kanan, ya yang kanan lebih berkembang. Kalau kidal kebalikannya, jadi nggak akan pernah Iya. sama. Sebenarnya kalau misalnya ibu-ibu itu kita suruh ngaca sendiri, tidak ada ukuran payudara yang sama Nggak kanan sama. kiri. Pasti kiri Yang kanan beda rata dok ya. iya, iya, rata-rata yang mungkin karena ini ya dok ya apa? Kita kan kebiasaannya aktivitas tangan kanan ya. Ada kala yang ya seperti yang dokter bilang, yang kanan lebih lebih montok lah istilahnya gitu ya kadang-kadang ya. Oke, dari Bu Rian. Benjolan awalnya sebesar apa, dok? Saya ada benjolan seperti jerawat batu keras, tapi tidak sakit dan tidak hilang-hilang. Nah, ini saya agak susah juga ya karena Hmm. Nggak bisa bisa aja ngebayangin. itu juga iya, bisa bisa juga itu sebenarnya bukan tumor payudara, Dok. Tapi penyebab payudara ini kan kita nggak lupa juga ada kulit juga, Dok ya. Ada kelenjar keringat. Bisa juga hanya penyumbatan kelenjar Jerawat. keringat, tapi bisa juga dia suatu tumor yang lain juga bisa. Makanya kita sendiri seorang dokter walaupun sudah setinggi apapun, kalau kalau untuk memastikan kita perlu pemeriksaan PA kan, Dok. Nah, atau Ya. minimal histopatologi atau FNAB yang tusuk jarum kecil itu sehingga kita bisa menyimpulkan. Jadi tidak meraba-raba lagi gitu. Dari pertanyaan dari Mbak Novita Queen lagi, dok, belum pernah menyusui, tapi dari puting keluar cairan pekat warna kuning. Itu masalah nggak? Tapi nggak ada benjolan. Keluar Belum. cairan, tapi ya kalau mungkin saya bisa bantu jawab sih, kalau keluar Iya, cairan nah. dari payudara itu kadang-kadang memang ada kadar prolaktin yang timbul pada orang yang tidak menyusui, tapi itu tidak normal. Jadi itu Betul. biasanya itu ada gangguan di hormonal. Jadi sebaiknya Mbak Mm-mm. Novita harus cek dulu karena normalnya kalau tidak menyusui tidak boleh ada keluar cairan dari puting. Mm-mm. Kalau keluar cairan artinya kelenjarnya berproduksi dan biasanya ada penyebab yang menyebabkan kelenjar itu berproduksi. Kalau orang menyusui jelas karena ada kadar laktogennya. Tapi kalau untuk nggak menyusui kan biasanya ada masalah di pusat pengaturannya dan itu harus diperiksakan dulu untuk mengatakan ini normal apa tidak. Iya, karena juga infeksi juga bisa, Dok. Infeksi juga Jangan bisa. salah, TBC juga ada di payudara. Iya, TBC Iya, payudara. TBC juga iya bisa juga gitu. Dari Bu Suwartika D. Kebetulan saya lagi menyusui usia 39 tahun. Nah, anak saya cuma mau menyusu di sebelah kiri saja, yang kanan anaknya nggak mau. Apakah nanti berbahaya? Tidak bisa saya simpulkan ya, Dok ya. Karena kita harus lihat dulu kenapa si bayi tidak mau menyusu. Apakah faktor kenyamanan, posisi segala macam atau ada hal-hal yang lain ya. Tapi selama tidak ada keluhan atau tidak ada benjolan mungkin tidak ada masalah. Tapi seharusnya kanan dan kiri itu sama seharusnya. Biasanya pasti ada suatu penyebab ini. Ada suatu Iya. penyebab entahkah itu sumbatan atau hal yang lain yang belum saya bisa pastikan. Jadi mungkin menambahkan aja, kadang-kadang gini, cara kita untuk memberikan ASI itu pengaruh. Jadi ketika kita membiasakan si bayi dengan satu sisi, ketika di sisi sebelahnya dia nggak nyaman, dia cenderung untuk ngambil salah satu sisi. Nah, tipsnya biar nggak terjadi kayak nanti penyumbatan ASI dan sebagainya, yang sisi sebelahnya juga tetap dikeluarkan. Kalau bayinya nggak mau,
bisa dengan memakai pompa ASI. Jadi tetap ASINya Betul. dikeluarkan, kemudian ASINya juga tetap diberikan ke si bayi. Jadi karena kalau payudaranya nggak dirangsang keluar, malah takutnya buntu, malah nanti jadi masalah Nggak lagi kecil. di ini. Nah, ini sering kali juga dok, seperti yang Hmm, ini. Ibu-ibu menyusui datang itu dengan dok ada bendungan. hmm, Persis seperti yang dokter bilang tadi, anaknya lebih suka menyusu salah satu sisi. Nah, bendungan ini namanya galaktokel ya dok ya. ya, Biasanya karena pengeluaran ASI tidak cukup sehingga ada yang sisa-sisa di dalam, tidak bisa sirkulasi dia. Lama-lama dia bendungan jadi benjolan. Kalau masih awal-awal, kita bisa dengan lanjutkan pemompaan, dikompres hangat dingin. Kalau ada keluhan nyeri kita bisa tambahi obat-obatan. Tapi yang berbahaya itu kalau dia bendungan, kemudian karena di sana dia banyak makanan ya dok ya, bisa jadi rawan infeksi. Nah inilah yang mulai membuat kita khawatir sebenarnya. mastitis ya paling Ya nangannya juga betul. ini. Galaktokel dibiarkan jadi mastitis. Gitu. Kalau ini dok, jadi misalnya kadang-kadang ada beberapa pasien dia ada FAM, Ya. tapi belum operasi, kemudian hamil. Apakah kalau misalnya untuk tumor-tumor payudara seperti ini kita belum tahu jinak atau ganas, boleh menyusui enggak? Itu sering ditanyakan di praktek. Selama tidak infeksi, Hmm, kita harus balik lagi ya. Semua benjolan sebaiknya harus kita pastikan dulu dok ya. Karena ya. jangan salah, eh, ada namanya eh, tumor payudara pada kehamilan. Hmm, Prinsipnya berbeda. Dari habis hamil sampai 1 tahun, itu dia harus segera diambil tindakan. Gitu. Jadi prinsipnya adalah semua benjolan harus dipastikan dulu. Kita prinsip yang harus kita pegang ya. Nah, hmm. kalau misalnya ternyata sudah tahu itu FAM, ya dok ya, kalau kita anggap sudah tahu itu FAM bukan infeksi, tidak ada masalah. Tidak ada masalah untuk diberikan. Kalau infeksi, maka sebaiknya dihindari pemberian ASI pada salah satu sisi payudara yang terinfeksi. Gitu. Jadi mungkin tambahan, jadi kalau misalnya ada masalah dengan payudara satu bermasalah, jadi berikanlah ASI pada payudara yang sehat, sedangkan yang sakit boleh tadi dipompa, tapi ASINya jangan diberikan ke bayinya itu. Bayinya, ya. Mungkin ini dok, kadang-kadang kan bayangan dari kita itu begitu dikatakan payudara tuh langsung operasi angkat Hmm. payudara yang serem-serem gitu. Kira-kira ada Hmm. nggak sih dok, misalnya gambaran apa aja sih operasinya, ada yang cuma diangkat apanya aja biar ada gambaran dari pasiennya, karena mindsetnya kan begitu tumor udah langsung angkat semua itu, jadi takut Ya, duluan. ya. Perkembangan operasi payudara dewasa ini udah sangat-sangat berkembang ya dok ya. Kita ngomongin yang jinak dan ganas ya dok. Kalau yang jinak kita ngomongin ukuran. Jinak kita hanya cukup mengambil benjolannya saja. Jadi kayak FAM atau apa, kita hanya mengambil benjolannya saja dan semaksimal mungkin mempertahankan keutuhan dari payudara. Nah, masalah timbul bila kalau tumornya terlalu besar walaupun jinak, ada namanya pilods ya dok ya. Tumornya besar, jinak, tapi dia cepat membesar, kemudian seringkali gesek-gesek jadi luka. Nah, ini kadang-kadang harus mengambil kita ukurannya juga jadi besar gitu. Nah, makanya sebaiknya dari ukuran kecil kita ambil. Untuk tumor-tumor yang ganas, prinsip dasarnya adalah kita mengambil, paling aman mengambil seluruh jaringan payudara. Karena kita tidak bisa memastikan di sisi mana dia akan tersisa. Tapi kalau Anda pengen berusaha sebesar mungkin untuk mempertahankan payudara, pilihannya dua, modifikasi pengambilan, yang tentunya nanti kalau misalnya datang ke saya, misalnya ada pertimbangan tertentu, kita bisa diskusikan lagi untuk teknik itu, ya dok ya. Jadi ada dikombinasikan dengan kemoterapi dok. Jadi kemoterapi dulu, setelah itu baru diambil payudaranya, atau pada ukuran-ukuran yang masih kecil, kadang-kadang masih bisa diambil yang dianggap dia di margin berapa, di sisi yang sehat itu bisa keambil semua, masih bisa dipertahankan payudaranya, bisa dipertahankan payudaranya dengan catatan segera
kemoterapi, segera radiasi itu. Jadi pilihannya banyak. Untuk menjelaskan di sini terlalu Susah. panjang ya, terlalu susah nanti kita. Butuh waktu lama, Bu. Jadi Ya, kurang lebih butuh gitu. waktu Jadi lama. intinya sih Ada kalau pilihan. kalau ada keluhan lebih baik didiskusikan karena pilihannya banyak, alternatifnya banyak dan itu beda orang beda ukuran beda jadi tidak sama semua. Jadi ya memang harus diperiksakan dulu untuk bisa mengetahui kira-kira Memastikan. tindakannya apa. Ini dari Tentu yang Bu paling Rian, aku, Dok, untuk memeriksa payudara kita sehat atau tidak ke spesialis apa? pertama, ya ini sebenarnya ini pertama periksa dulu diri Sadari sendiri, dulu. sadari. Iya. Kedua, kalau Anda ada boleh ke dokter umum, boleh untuk minta pertimbangan segala macam ya. Dokter umum pun mempunyai kapasitas untuk memeriksa dan mengarahkan diagnosis untuk tumor payudara. Mereka sudah sangat-sangat mampu untuk mendeteksi adanya suatu kelainan. Setelah itu bisa ke dokter bedah ya dok ya, dokter bedah atau dokter onkologi. Bedah onkologi juga bisa gitu. Oke, dari Bu Mela Zuari, Dok, USG mame sudah, katanya kemungkinan jinak. Perlu biopsi juga nggak, Dok? Ya. Ini perlu. Jadi USG payudara adalah pemeriksaan imaging atau pencitraan hanya dari gambar. Dia hanya bisa menentukan dari gambar. Dia memang sangat membantu, tapi tidak bisa memastikan. Satu-satunya yang bisa memastikan bahkan bukan tangan dokter, tapi dari pemeriksaan biopsi tadi, patologi tadi. Nah, karena benar-benar contoh tumornya diambil, diperiksa di mikroskop, sehingga dia itu adalah hasilnya valid. Jadi bisa disimpulkan gitu. Jadi tetap biopsi. Jadi USG itu hanya istilahnya bantuan kita untuk ini, tapi tidak untuk mengatakan ini jinak ganas. Jadi USG itu nggak bisa, Bu. Jadi di kandungan sendiri kalau kita USG misalnya kayak kista, Bu, ini kalau dari USG-nya gambarannya ke arah ganas, tapi bukan mendiagnosa ini ganas. Kapan kita bisa tahu ganas atau tidak? Setelah dilakukan operasi, jaringannya diambil, di PA baru ketahuan. Oh ini ganas zina. Jadi USG tidak bisa menentukan ganas atau tidaknya. Jadi biopsi tetap dilakukan, apalagi kalau benjolannya makin lama makin besar. Jadi kalau saran saya buat Bu Mela, biopsi perlu dilakukan. Jadi lebih bagus konsultasikan sama dokter yang merawat. Iya betul. Tuh. Ini ada fans dokter juga nih, Dokter Wira ramah katanya, kelihatan pasien dokter ini. Terima kasih. Oke, yang lain kebanyakan pertanyaan di luar ini sih, pertanyaan di luar payudara ini. Buat ibu-ibu yang untuk pertanyaan bukan berhubungan dengan payudara, untuk sementara kita belum bisa jawab di sini karena waktu juga terbatas. Ya. Ini juga kita udah hampir 1 jam, udah 45 menit. Iya. Iya, nggak kerasa dok ya. Iya. Saya kalau boleh pesen deh satu dok, ini monggo, pesan silakan. saran nasional juga dari, biasanya kita ada momen-momen dari onkologi. Prinsipnya, periksa dini, penemuan dini akan sangat membantu harapan sembuh atau normal. Jadi, early detection, better prognosis, gitu ya. Kemudian, tidak usah takut, tidak usah ragu, bila Anda melakukan pemeriksaan, sadari di rumah, atau melakukan pemeriksaan ini, segera konsultasikan ke dokter terdekat, bisa ke dokter umum, bisa ke dokter bedah, bisa ke dokter onkologi. Karena semakin cepat Anda datang ke kami, semakin cepat kami bisa membantu, maka harapan sembuhnya semakin besar. Gitu. Jangan salah mencari informasi. Kasihan, saya sering kali kasihan sama ibu-ibu yang datang karena miscommunication atau mencari informasi yang salah, termasuk yang tadi disebutkan tanda kutip yang keliru-keliru, second opinion, tapi jadi alternatif kemana-mana. Sangat sayang. Gitu. Oke, ibu-ibu, saya kira banyak sekali ilmu yang kita dapatkan di sore hari ini. Tadi kalau misalnya ada yang masih kurang puas dengan pertanyaan-pertanyaan, bisa langsung hubungi Dokter Wira ya. Bisa Silakan. mungkin kalau Dokter Wira mau lihat mau follow IG-nya Dokter Wira, silakan. Atau langsung aja kalau praktek di hari apa dok? Kalau di rumah sakit pelengkap praktek dokter?
Saya setiap hari jam 2 siang. Jam 2 siang. Jadi kalau Ya, misalnya malu nanya di sini, takut silakan. di apa dilihat sama khalayak ramai, langsung kalau ada keluhan-keluhan berhubungan dengan bedah, tumor dan Hmm. sebagainya bisa langsung ketemu Dokter Wira di Rumah Sakit Lengkap ya, lengkap Ya, setiap ya. siang jam 2. Oke, Hmm. Dokter Wira, terima kasih banyak sudah meluangkan Terima kasih waktunya untuk sharing banyak. dengan kita di sini. Sama-sama. Semoga tetap jaga kesehatan. Nanti kalau Amin. ada yang kita mau bahas lagi, nanti kita kontak Silakan. lagi. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selamat Assalamualaikum. sore. Ya, selamat Waalaikumsalam. sore.